di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Tuhan kita. Kami hadir Tuhan, urapi kami Roh Kudus. Haleluya, kami sembah-Mu Tuhan, urapi kami. Haleluya, layakkan kami Tuhan. Kau sungguh ajaib Tuhan. Haleluya, atas penyertaan-Mu. buka siap hati kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus bertahtalah Tuhan. Haleluya, urapi setiap hati kami Yesus. Engkau sungguh Haleluya, Kau sungguh ajaib Tuhan. teramat baik. Kau yang layak kami cintakan. Haleluya, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami,
ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengasihi akan Tuhan, datang ke rumah Tuhan untuk mempersiapkan hati, jiwa, dan roh kami, untuk kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hamba mohon kiranya Tuhan hadir, memberkati ibadah raya pagi ini dari awal sampai selesainya. Jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, Tuhan akan singkirkan dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus akan memimpin, akan memberkati, akan mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan di pagi hari ini. Kirim semua sidang jemaat-Mu Tuhan, yang ada dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat. Kiranya kemurahan Allah terjadi dengan penuh sukacita, dialami, dirasakan oleh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan yang sakit itu Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga mereka boleh ambil bahagian, duduk seperti Maria untuk mengurapi Tuhan, dengan Tuhan hati, roh dan jiwa untuk melayani Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Berikan salam kanan dan kiri, katakan, kita siap menerima lawatan Allah. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersuka cita kepada Tuhan kita. Kita akan menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bagi berdiri, kita akan lebih bersemangat lagi memuji nama Tuhan. Kita akan terima lawatan Tuhan, kamu yang telah ditebus oleh darah kuasa yang kudus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu, kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Ku kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Ku kami bawa di setiap langkah, dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Ku kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Memang benar Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkesudahan, sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir di seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita. Sebelumnya saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum memasuki firman Tuhan, saya ingin sedikit bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di mana 2 minggu yang lalu saya mengalami insiden kecelakaan kerja di Jalan Maron, lebih tepatnya. Itu kejadiannya pukul 11 siang. Waktu itu saya ingin pulang dengan teman saya di waktu sudah mengisi BBM di pom Maron itu. Saya pulang, terus ada bapak-bapak yang mau belok ke kanan, tapi beliaunya tidak menyalakan lampu sennya. Nah, terus juga tidak menengok ke belakang, tiba-tiba langsung masuk. Mungkin di depannya sudah sudah kosong mungkin. Nah, terus saya masuk, motor saya itu posisinya sudah melewati beliau, tapi beliaunya itu tiba-tiba langsung belok menyantap ban belakang saya. Akhirnya saya jatuh di situ. Tapi bersyukurnya, puji Tuhannya itu di sana itu kan jalan raya ya Bapak Ibu ya. Di situ kondisinya memang sangat ramai biasanya. Biasanya dilalui oleh truk besar, juga bis, mobil, itu jalannya juga sangat kencang sekali. Tapi puji Tuhannya waktu kejadian itu depan sama belakang itu tidak ada bus atau mobil atau truk yang lewat di situ. Dan waktu itu warga keluar bilang, ya namanya warga kan suruh mengadili, maksudnya tuh ini yang salah bapaknya mas, gini. Tapi saya dengan komitmen teman saya tidak menyalahkan siapapun di situ Bapak Ibu. Waktu itu ini bekas ini itu darah itu sudah keluar semuanya. Tapi bapaknya semuanya itu bilang, wes mas gak usah ngurusi motore, tak sampean periksa sik ning gone puskesmas. Tapi saya tetap bersikuku, tetap enggak pak, saya tak pulang aja, saya bilang gitu. Tapi waktu itu teman saya datang jemput saya. Dan waktu sebelum itu saya bicara dengan bapaknya bahwa
udah Pak nggak apa-apa, namanya orang apes itu nggak ada yang tahu, saya bilang gitu. Terus saya juga nggak mendengarkan kata warga mau dibawa kemana, itu nggak, cuma ya nanti motornya tolong diperbaiki, saya bilang gitu. Tapi saya berobat sendiri ke rumah dan puji Tuhannya itu tidak ada apa namanya ya, pertama itu memang sakit ya Bapak Ibu ya, tapi memang itu kesalahan saya waktu biasanya kan saya berangkat kerja maupun pulang itu saya doa terlebih dahulu, dan itu saya waktu pulang itu nggak doa Bapak Ibu, dan akhirnya kejadian itu terjadi. Dan saya buat pelajaran juga bahwa kemanapun kita akan pergi, sedekat apapun, sejauh apapun itu kita tetap harus mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Haleluya. Dan itu memang kejadian itu memang benar-benar di luar pikiran saya. Tapi dengan baiknya Tuhan masih memberikan kesempatan saya yang kedua kalinya untuk bisa bernapas sekarang. Haleluya. Itulah sedikit kesaksian dari saya. Semoga bisa menginspirasi kepada Bapak Ibu Saudara untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau adalah budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan lebih menghormati Tuhan kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan. Katakan percaya mujizat terjadi. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Katakan percaya mujizat terjadi. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan
Kuasamu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Katakan dengan hati dan iman, percaya mujizat terjadi. Haleluya. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Kau melakukan perkara di luar pikiran Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Baik Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Mujizat-Mu benar-benar nyata Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Katakan sekali lagi, percaya mujizat terjadi. Haleluya Yesus. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau setiap
hadir Tuhan, Kau selalu ada Tuhan buat kami ya Bapa. Dimanapun kami membutuhkan pertolongan Engkau ya Tuhan, Engkau selalu hadir dan Kau selalu ada buat kami Haleluya. untuk menolong kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau Tuhan ya Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati kami, urapi kami Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa untuk menerima sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi dari surga sendiri ya Tuhan, biarkan Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, buang ya Tuhan pikiran negatif kami Tuhan, buang ya Tuhan roh jahat ya Tuhan yang bukan dari Engkau ya Tuhan. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau usir ya Tuhan roh jahat, roh apapun itu yang akan mengganggu jalannya firman ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa ya Roh Kudus. Inilah doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Ya, salam saudara. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa, harus ya. Saudaraku yang saya kasih, kita melihat pada hari-hari ini ya banyak yang terjadi ya di antara masyarakat ini. Saya sudah cek ya, adakan survei ya, mau ngomong sama mereka ya, memang mereka benar-benar hari-hari ini adalah hari-hari sulit, hari-hari ini adalah hari-hari susah. Mau ndak mau, entah itu saudara orang percaya maupun tidak ya, yang di PHK banyak sekali ya, saudara. Tapi biarlah kondisi semacam ini tidak berpengaruh kepada saudara. Di dalam saudara mengiring Tuhan. Saudara, sebelum saya sampai firman Tuhan, saya akan sampaikan satu cerita ya. Cerita ini ya kejadian yang dikarang, yang dibuat. Saudara, pada suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semua porak-poranda, tidak seorang pun yang tersisa, kecuali seorang pria yang berhasil mendapatkan sebuah pelampung. Tetapi nasib baik belum berpihak kepada pria ini. Ia terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni, sendirian tanpa makanan. Jadi ceritanya begini, ada sebuah kapal yang hancur, yang diterjang ya oleh angin sakal, saudara, sehingga membuat kapal ini porak-poranda. Semua yang ada dalam isi kapal itu hancur, terkecuali ada satu orang. Nah tahu kebetulan atau tidak cerita ini, saudara, kebetulan ada seorang yang selamat karena ada menemukan sebuah atau satu pelampung. Nah kebetulan ini orang disebutkan dalam kisah itu adalah orang Kristen, saudara. Ya kita akan lihat perbedaan ya, orang Kristen yang akhirnya dia terombang-ambingkan, terdampar di sebuah pulau kecil, saudara-saudara. Akhirnya ia terus berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkannya. Setiap saat ia memandang ke seluruh penjuru cakrawala dan berharap ada sebuah kapal yang merapat. Sayang sekali bahwa pulau tersebut terlalu terpencil dan tidak ada kapal yang mau melewatinya. Saudara, jadi ceritanya seperti itu. Ini si pria ini terdampar di sebuah pulau kecil. Saya coba bayangkan, ternyata saya lihat Indonesia itu, yang ada di Indonesia itu berapa pulau ya. Saudara paham ya, ini berapa pulau? Negara kita ini berapa pulau? 17.000
pulau. Wih, banyak sekali ya. Termasuk pulau yang kecil-kecil itu, saudara. Nah, mungkin salah satu pulau kecil itulah ya, kecil sekali yang enggak berpenghuni, yang belum dihuni ataupun belum dikenal. Saudara, Indonesia 17.000 pulau. Nah, ini saya bicara masalah pulau kecil ya. Jadi laki-laki ini terdampar di sebuah pulau kecil dan jarang sekali kapal tuh lewat di sampingnya. Saudara, dia di sampingnya tidak banyak, saudara. Tapi ini orang, ya namanya nanti orang Kristen berdoa. Ya tadi saudara Rudi bilang apa? Saya salah karena saya tidak berdoa. Saya masih ingat almarhum Bapak Yasugiman juga demikian. Pernah saksi dengan saya, wah ini gara-gara saya tidak berdoa. Saya ketuban. Terjadi apa? Kecelakaan. Mengapa? Saya tidak berdoa. Saya tidak datang hari Minggu. Oh itu, ya sudah. Jadi itu kesaksian pribadi. Nah, saya lanjutkan. Saudaraku yang saya kasih, tidak lama kemudian pria ini pun lelah untuk berdoa. Kemudian dia menghangatkan badannya, membuat perapian sambil mencari kayu dari pelepah kelapa untuk tempat beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sederhana, tetapi kokoh dan dapat bertahan lama, sekedar untuk melepas lelah. Coba bayangkan ya, saya bisa bayangkan di satu pulau terkecil ya, nggak ada penduduknya, mungkin yang ada cuma binatang-binatang. Dia hidup di sana, apa enggak tengok-tengok gitu ya, noleh kono enggak ono sopo-sopo, noleh kono enggak ono tonggo, enggak ada orang. Jadi rasa jenuh itu memang ada ya, dalam kesendiriannya itu orang bisa jenuh. Nah, saya bisa bayangkan orang bisa jenuh ya kalau seperti itu. Lalu dia bikin rumah-rumahan dari pelepah kelapa yang sisa di sana, saudara. Dia bikin ya rumah-rumahan, saudara. Lalu dia bisa melepaskan lelahnya, bisa tiduran di sana, sekalipun tidak ada orang, sekalipun tidak ada penghuninya. Pulau kecil itu, saudara. Ya, saya tidak tahu. Ya, orang kalau hidup seperti itu, dia harus punya apa ya? Mental yang kuat. Supaya apa? Dia tidak gila cuman hanya itu ya. Saya lanjutkan. Keesokan harinya pria malang ini berusaha mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok pulau dijelajahinya. Kemudian ia kembali ke gubuk. Tetapi dengan sangat terkejut, ia melihat bahwa semuanya sudah terbakar dan rata dengan tanah. Gubuk tersebut terbakar karena perapian yang lupa dia padamkan. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua hasil kerja kerasnya selama seharian. Ya, nemen ini ya. Bikin rumah-rumahan sudah jadi. Malamnya dia tidur dengan perapian. Dia coba perapian itu dinyalakan supaya apa? Badannya hangat. Dah. Malam itu dia istirahat, saudara. Lalu saudara paginya dia keliling pulau itu, ya golek panganan. Lah ono panganan di situ bisa dimakan. Apa saja, saudara, orang yang terdampar itu apa saja bisa dimakan. Ya, apa saja yang bisa dimakan, dimakan. Saudara, pria ini berteriak karena keadaan itu. Pria ini marah sekali ya. Dia berkata kepada Tuhan seperti, Tuhan, mengapa engkau melakukan hal ini kepadaku? Dia berkata, mengapa engkau melakukan hal ini kepadaku? Mengapa Tuhan?
Wah, sudah menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan hal ini kok terjadi pada diriku? Sudah hancur kapal saya terdampar di pulau yang kecil. Ini angel makanan, tidak ada orang. Mengapa ini terjadi Tuhan? Seperti kita kan juga gitu kan. Kadang seperti itu ya. Masalah terjadi dalam diri kita, pertanyaan yang keluar dari diri kita apa? Mengapa Tuhan kok gini? Aku sudah berdoa, aku sudah setia, aku sudah ibadah, aku sudah melakukan ini dan itu. Tapi mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Ini pertanyaan yang terjadi, yang sering terucap dari mulut kita seperti itu. Saudaraku yang saya kasih, lalu di tengah-tengah keputusasaan dan kemarahannya itu, saudara, hatinya tuh kacau, enggak karu-karuannya, marah dah. Tuhan tuh gimana? Ini orang Kristen ya, saya sakit orang Kristen. Ngapa Tuhan terjadi kayak gini? Dosaku ki apa? Salahku ya apa? Sampai engkau buang aku di pulau terpencil seperti tidak ada yang tolong. Lalu gimana selanjutnya saya? Mungkin banyak pertanyaan, perkataan cuma mengapa. Kalimat itu yang keluar dari mulutnya. Mengapa harus terjadi seperti ini? Ya mungkin saudara terjadi dalam saudara, mengapa saya harus sakit Tuhan? Mengapa saya harus muntah darah Tuhan? Mengapa saya harus begini? Mengapa saya harus kurang? Mengapa harus ada masalah ini? Mungkin pertanyaan itu ada dalam diri kita. Ya, seperti orang yang di pulau terpencil tadi. Mengapa Tuhan? Mengapa dodol aku enggak payu Tuhan? Mengapa kok seperti ini Tuhan? Pertanyaan itu bisa terjadi kepada diri kita. Mengapa saya kok mesti di PHK Tuhan? Mengapa ini mau riau enggak ada THR? Saya bilang enggak ada THR. Bisakah saudara bersuka cita di zaman yang seperti ini? Yang penting orang ini bisakah kita bersuka cita dalam keadaan yang seperti ini ya? Jadi tidak ada pertanyaan mengapa dan mengapa. Saudaraku yang saya kasih, tiba-tiba terdengar bunyi peluit. Ya. Di tengah-tengah kemarahannya ini ya, mungkin saudara yang belum naik kapal ya, tanya saja kepada Pak Buja itu ya. Kapal di Aceh naik ya, di Papua naik, itu udah biasa kapal. Gimana menghadapi kehidupan di kapal? Saya belum pernah. Saya pernah naik kapal tapi cuma di Madura. Jadi ferry itu aja ke Madura. Anak saya sudah mulai, pengalaman anak saya sudah naik pesawat, kapal, sudah enak li naik kapal. Yo koyo ngono iku, Pak. Enak piye, ndak ono ombak yo lenggatan yo muntah-muntah. Oke. Nah, tiba-tiba terdengar bunyi peluit kapal. Duit. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal tersebut mendekati pantai. Kemudian tampak beberapa orang menghampiri pria yang menangisi gubuknya. Nah, jadi dia mengapa? Dia ngelus dodo ya. Gusti Allah kok koyo ngene iki piye? Gubuk sedang bangun jadi kok dia kobong. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ini pria ini didatangi oleh orang-orang itu kaget. Dia marah campur kaget. Sing tak pikirkan yang tidak mungkin saya didatangi kapal atau orang di pulau ini. Loh kok terjadi? Lalu pria tersebut terkejut dan dia bertanya, bagaimana kalian bisa tahu bahwa aku di sini? Seorang awak kapal menjawab, kami melihat simbol asap yang kau buat. Jadi saudara, kejadian yang menurut pria Kristen ini mengecewakan dia, ya, ngopo kok sampai terjadi sehingga timbul perkataan, ngapa ini Tuhan seperti ini? Justru itulah yang dijadikan alat. Melalui kepulan asap itulah saya melihat tanda, ternyata di sana ada orang. Saudara, kebalikan yang tadi ngamuk sama Tuhan ya, saudara. Dalam setiap hal yang kita hadapi, saudara yakinlah itu
yang terjadi pada kita tuh ada baiknya bagi kita. Tidak perlu kita ngadili Tuhan dulu. Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Tidak perlu kalimat tersebut ya. Wis susah, tambah susah. Wis gawean, ada masalah. Ada orang-orang yang menghadap sini, aduh Tuhan, aku ndak punya apa-apa, kok harus perlu ini dan perlu itu Tuhan, piye ini ya, kata piye ini Tuhan. Kadang ini yang terjadi pada kita, seolah-olah kita tidak melihat kedaulatan Allah dalam diri kita. Tuhan bisa mengatur hidup kita, Tuhan bisa mengubah hidup kita, Tuhan bisa memberkati hidup kita. Yang penting bagaimana kesetiaan kita. Ya, jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam diri kita. Ya seperti pria dalam kisah ini ya, terpencil, tidak ada siapa, menurutnya tidak mungkin ada pertolongan, tidak mungkin ada kapal. Ternyata saudara, dengan kejadian yang terjadi, yang membuat dia kecewa, yang membuat dia menyalahkan Tuhan, ternyata itu dipakai Tuhan untuk membebaskan orang ini dari pulau itu. Saudara, kadang-kadang tidak masuk akal ya. Ternyata itu cara Tuhan ya. Cara Tuhan itu beda dengan cara kita. Pikiran Tuhan itu beda dengan pikiran kita. Kadang kita pikiran ini meleset, kadang pikiran itu tidak tepat, saudara. Tapi cara Tuhan lain. Tahu ya, kata-kata wong Jawa itu jekedek itu ya. Jekedek itu ya. Zaman yang sulit nih saudara, tinggal kita setia kepada Tuhan. Tinggal kita setia kepada Tuhan ya, bagaimana terjadi dalam diri kita ya. Kadang hal yang seperti itu kecewa dulu ya, tapi ternyata Tuhan adanya ini loh, dengan kejadian ini tak dudono, kata Tuhan kalau bisa ngomong, aku menolong kamu melalui ini, melalui sakit hati kamu. Saudara, Tuhan itu punya kuasa. Saudara, terlebih dulu mari kita akan baca ya, Markus pasal yang ke-7 dulu. Markus pasal yang ke-7 ayatnya 24 sampai 30 ya. Markus pasal yang ke-7 24 sampai dengan ke-30. Kita akan baca ini. Tolong Ibu Gembala baca Matius. Iya, saudara, ini kisah ini sudah paham betul ya. Sekolah minggu paham, kita paham. Saudara, di situ kita melihat ada orang wanita ya, seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan setan. Duwe masalahnya apa? Masalahnya anaknya perempuannya dirasuk setan. Nah, saudara, kita melihat ya bagaimana kondisinya. Tentunya dia bingung, marah dan sebagainya. Karena anaknya pengen sembuh, ibu ini berupaya bagaimana anaknya sehat. Saudaraku yang saya kasih lah, kebetulan di situ ada Yesus ya, ada Yesus datang. Wanita itu dari Yunani,
bangsa Sirofenisia. Dia mohon supaya Yesus ini mengusir setan yang masuk dalam anaknya. Saudara, mengapa wanita ini tahu? Dia telinganya, kemarin saya bilang ya ada Bartimeus yang buta itu, tapi peka telinganya, peka terhadap suaranya Tuhan, akhirnya terjadi iman. Sama dengan wanita ini, dari mana dia kenal Yesus? Ternyata dia juga mendengarkan wong perlu, wong butuh. Ya namanya wong butuh itu sekalipun dilakukan. Saudara, kita perhatikan ya, saya perhatikan orang butuh ya. Kalau orang punya masalah, problem, dia akan lakukan, dia akan mendengar apa yang dikatakan orang lain. Saudara, ini saya lihat ya, setiap manusia ada masalah, oh iya, dia dengar itu, dia dengar betul. Kenapa? Orang ini punya masalah. Sama dengan wanita ini, ternyata apa? Dia punya masalah. Masalahnya apa? Anaknya dirasuk setan. Gimana anaknya supaya sembuh? Dia berupaya berbagai macam cara, datang kepada Yesus atau kepada orang-orang yang bisa menolongnya, seperti wanita ini. Saudaraku yang saya kasih, dia berkata kepada Yesus, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dia yakin bahwa Yesus sanggup, ya Yesus itu bisa mengusir anaknya, ya setan yang ada dalam kehidupan anaknya. Isa, karena apa? Dia tahu berbagai macam masalah, berbagai macam penyakit, problem. Dia mendengar, dia tahu bahwa Yesus itu dapat. Nah, imannya timbul karena dari situ. Saudara, betul ya. Jadi iman kita setiap minggu bukan saudara datang ke gereja, tidak. Ya. Iman timbul itu dari mana? Yaitu dari pendengaran saudara. Dengar opo? Dengar firman Tuhan. Bukan dengar yang lainnya. Maka itu saya katakan pada anak muda, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tujuannya apa, Om? Supaya iman itu kuat, dan supaya imanmu tidak lemah. Apalagi di zaman sekarang ini yang langsung terjadi dan menembus kehidupan, baik itu orang tua maupun anak-anak, baik itu pekerja ataupun yang nganggur. Saudara, ini terjadi betul. Tetapi bagi kita jemaat ya, mari kita tumbuhkan iman kita setiap hari ya. Dengan apa, Om? Ya dengan doa, dengan baca firman Tuhan. Ya, kita dengar renungan firman Tuhan. Itu kuat saudara, daripada kita mendengar berita-berita yang ada di dalam dunia. Boleh kita baca, boleh kita dengar berita dalam dunia. Ada orang yang sangat fasih sekali. Saya sampai heran, kok ngalang-ngalai pendeta. Ceritanya masalah berita tuh, wah cerita banjir di sana, banjir sini, tanggulnya jebol, dan sebagainya. Kok fasih sekali itu ya, saudara. Seandainya ini orang ini baca firman Tuhan dan bersaksi seperti itu, hebat saudara. Berita-berita dalam berita, padahal di berita sudah disampaikan kepada orang ini loh. Di mana? Mana itu? Di Bekasi. Pokoknya parah. Ponakan saya yang ada di Bekasi di Bel. Dok, gimana Sri? Omahmu piye? Aduh, Mbah, omah saya ndak opo-opo, tapi jalanan banyak air. Podo ae aku ngono. Jalanan banyak air. Itu yang terjadi di Jakarta, saudara. Maka itu ya ndak tahu ya, mengapa orang senang tinggal di Jakarta. Mengapa orang senang di Jakarta? Bahkan saudara saya di Jogja pun banyak yang di Jakarta. Ternyata memang fasilitas yang dibutuhkan tuh ada di sana. Kerjaan juga di sana. Sekalipun ribuan pekerja sudah di PHK. Banyak yang di PHK sekarang ini. Nah, saudara, ini zaman sulit, saudara. Nah, perhatikan. Imannya yang kita tumbuhkan. Yang penting saudara hari-hari ini ya mungkin saudara hari-hari ini gawean kok angel ya. Masukan kok berat. Kok ada masalah sudah. Saudaraku, nanti kita belajar dari wanita ini. Piye sih wanita ini kok sampai mendapatkan yang mujizat
yang terjadi mujizat nih saudara. Wong dirasuk setan, disembuhkan sama Tuhan. Hanya minta, Tuhan Yesus tolong anakku sembuhkan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan anakku. Saudara, didengar akhirnya. Kita melihat di sini perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, coba enak, Yesus kok enak jawabnya Pak. Biarlah anak-anak itu kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya saudara, orang bisa tersinggung loh ya. Maka itu di dalam Tuhan tuh kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan asal Kanaan ini, Siro-Fenisia, ini menjadi pelajaran penting dari kita. Kita akan perhatikannya. Perempuan ini dibilang gak pantas roti dikeno anak-anak. Nah, saudara perhatikan, ibu ini ya sabar ya, sabar. Perempuan Siro-Fenisia tersebut menghampiri Tuhan Yesus dan mohon pertolongan atas anak perempuan yang kerocongan roh jahat. Ia mohon agar Yesus mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi jawab Yesus di luar dugaan justru menyatakan bahwa tidak pantas mengambil roti bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, perempuan itu diuji kesabarannya dengan pernyataan Yesus itu, diuji. Wanita itu tidak bergeming, saudara. Wong perlu, wong susah. Biasanya wong susah kok. Wong susah itu ngrungono kupingnya senang sekali mendengar apa? Kata-kata yang bagus, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membuat apa? Senang. Betul atau enggak? Menurut saudara, betul enggak? Siapa yang punya masalah, misalkan ada orang masalah, datang kepada seseorang, saudara perlu apa? Perlu kata-kata yang membangun, betul? Perlu kata-kata yang nyenengnya apa? Wis pokoknya hati ini seneng, menguatkan saudara. Gak mendengar kata-kata yang membuat apa? Hatinya tersinggung. Saudara, wanita ini saudaraku dilatih kesabarannya sama Tuhan ya. Ya Tuhan ya. Mungkin kalau saudara Tuhan Yesus kok perkataan ini koyo ngono, kok ndak sopan ini ya. Mungkin itu ndak sopan itu. Saya lihat ada orang yang marah, oh ndak sopan tuh omongannya. Ada loh, nggak sopan orang itu. Soalnya perkataannya memang pedes gak enak ya. Perkataannya dibutuhkan wanita ini seneng ya. Aku dikuatkan, tapi ternyata yang dia terima apa? Malah apa? Malah menyakitkan, saudara. Tapi respon wanita ini, saudara, saya melihatnya. Saya melihat ia memohon agar Yesus mengusir setan itu dari anaknya. Tidak pantas, gak pantas ngambil roti bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sudah perkataannya kasar, diumpamakan wanita itu anjing. Saudara, iki jan nemen iki ya. Kalau saudara orang Kristen gampang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Oh saudara, kupingnya saudara sudah panas sih. Wis marah betul ya. Maka orang Kristen ke gereja ini apa? Dididik, diajari supaya apa? Sedikit demi sedikit mengurangi rasa tersinggung. Wis gak usah tersinggung. Soalnya itu ndak membuahkan hasil apa-apa. Wanita ini loh, dah kupingnya ya ndak panas itu, hatinya ya ndak wis, apalagi orang yang tersinggungan gini, saudara. Kita melihat iman dan kesabaran. Orang punya iman tuh harus sabar, saudara. Iman ndak boleh gak sabar. Iman tuh harus sabar. Wanita ini demikian, saudara. Dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Sekalipun Tuhan tuh bicara semacam itu, saudara, perempuan itu diuji kesabarannya dengan pernyataan Yesus itu, dan ternyata dia tak bergeming.
saudara, kesabaran diuji. Apa yang saudara kita lakukan ya, kita perlu ya. Ada orang yang karena perkataannya tersinggung ya, omong satu dengan tersinggung, aku tersungging ini ya, aku tersinggung, terus gak gereja-gerejaan, terus gak doa-doaan, sudah ndak kumpul-kumpulan. Saudara, ini orang yang mudah tersinggung, saudara. Ini harus kita mulai belajar dari wanita ini. Wanita ini sabar ya, dia punya iman tapi sabar ya. Loro saja nek atine loro, sapa sing gak loro? Wong meminta baik-baik ndak tahu dikira anjing, saudara. Itu sudah menurunkan martabatnya wanita ini. Saudara, sapa wong sing martabatnya direndahkan gak tersinggung? Saudara, bagi orang Kristen babah ya, martabat diturunkan ya wis ya. Itu kita belajar kekristenan yang seperti ini. Sudah apalah seperti itu. Saudaraku yang saya kasih, perempuan itu tidak berusaha untuk memukul balik. Oh mungkin wanita ini bilang begini, Tuhan, perkataanmu kok seperti itu Tuhan, kok kasar seperti itu. Bisa mukul balik loh. Wanita itu bisa mukul balik. Ngantem siapa? Ngantem Tuhan Yesus. Loh, perkataan kok seperti itu Tuhan, tersinggung saya gitu ya. Tapi wanita itu tidak ngelawan, tidak memukul balik, tidak menjatuhkan seorang yang mengatakan itu, saudara. Kita ini loh belajar rendah ya, kerendahan hatinya, saudara. Wis loro banget ya. Ini yang penting, saudara. Kira-kira kita bisa enggak ya? Bisa. Dikit demi sedikit ya, walaupun enggak full ya. Kita namanya belajar kok. Dalam hidup ini kita akan belajar. Jadi jangan merasa mudah tersinggung dan tidak usah membalas ya. Apalagi saudara perhatikan, apalagi kita ada, kita kaya, kita punya apa-apa, kita punya jabatan, gampang tuh balik mukul itu baik. Perkataan seperti jangan. Ini orang Kristen, ajaran orang Kristen seperti itu, nggak boleh pukul balik itu, nggak boleh membalas ya, membalas. Walaupun kamu disakiti, tidak perlu menyakiti. Walaupun kamu dipukul, tidak perlu dipukul. Saudara, tidak perlu memukul. Sampai Tuhan bilang apa? Kalau pipimu kanan ditampar, ini ada ayatnya. Kalau pipimu tampar di kanan, firman Tuhan bilang apa? Berikan ada orang bilang ini, om, kalau pipi kanan ditampar, dikeno, hancur bunyi om. Maksudnya juga bukan demikian, pukul kanan tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya itu menghindar, tahu ya. Jadi orang Kristen belajar itu banyak, saudara. Jadi rendah hati ke sana. Ini wanita ini belajar rendah hati betul ya. Walaupun dia bisa ya, guru kok model koyo ngono, guru koyo ngono, modeli kok koyo ngono, guru kok seperti itu ya, pendeta kok koyo ngono. Ini terdengar, saudara. Orang Kristen kok koyo ngono, majelis kok koyo ngono. Saudara balik omongan itu ono, puas balik omongan, tapi tidak puas terhadap permasalahan. Nah itu enggak. Kalau menghadapi semua itu ya sudah, diam aja. Wanita ini diam aja, enggak apa-apa Tuhan. Nah, perempuan itu tidak berusaha untuk mukul balik pernyataan keras Yesus, tetapi justru dengan kerendahan hati tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Harga dirinya tidak terganggu dengan sebutan anjing, tetapi tetap mengharapkan pertolongan. Meski itu hanya sekedar remah-remah, orang yang rendah hati dan memposisikan dirinya dengan benar di hadapan Tuhan akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Tinggal ya waktunya. Mungkin saudara ada yang berdoa, Tuhan kok lama sekali Tuhan, Tuhan kok enggak, saya sakit kok enggak sembuh-sembuh Tuhan, oh saya kok belum ada masukan Tuhan. Kalau saudara tetap rendah hati dan ya datang kepada Tuhan,
pasti suatu kali saat Tuhan akan memberkati. Dan kalau Tuhan yang memberkati itu beda sampai wong sing menehi, saudara. Lek wong menehi itu terbatas. Berapa juta? Yontek. Ya saudara. Tapi kalau Tuhan kasih, saudara akan cukup selama-lamanya. Jadi sebab itu percayalah imannya yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus yang tidak kelihatan. Saudara, saya mau tanya, di antara saudara yang di jemaat ini, sudahkah pernah melihat Tuhan? Katakan. Sing nate ningali Gusti Yesus sinten? Enggak ada. Enggak ada. Saya belum pernah, saudara. Tuhan Yesus itu fotone piye ya? Gambare piye durung ngerti. Saudaraku. Mungkin saudara ada orang yang dapat kesaksian melihat Tuhan. Bisa terjadi. Saudara dalam keadaan tidak berdaya lalu Tuhan nampakkan wajahnya kepada saudara. Itu bisa terjadi penglihatan, saudara. Tapi adakah di antara jemaat yang sudah melihat itu walaupun dalam mimpi, walaupun dalam penglihatan? Kan belum ada ya. Saya pun belum ada. Bagaimana kita percaya dengan yang tidak kelihatan ini? Ini saya akan memunculkan lagi ya. Yang tidak kelihatan itu beda yang kelihatan. Kalau ada, nah ini Pak Paulus begini ya. Tapi Tuhan, saudara bisa melihat ngeker, ya nggak pernah tuh. Aku tak doa sungguh-sungguh supaya bisa melihat Tuhan. Sudahkah pernah kita? Gimana kita percaya? Ini yang sulit kan? Gimana kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada? Saudara, ini kalau kita sampai puncak itu, kita percaya walaupun tidak kelihatan, sungguh-sungguh mujizat akan terjadi ya. Ada orang berkata, apa kata orang itu? Apa kata dokter itu? Ya. Seperti saya kan orangnya gitu ya, apa kata dokter itu? Tuhan itu bilang apa? Ya. Betul. Saya bilang obat boleh, baik, dokter baik ya. Tapi jangan tergantung kepada obat. Sudah mulai kurangi. Obat saya tiap hari sudah mulai saya kurangi, saudara. Tiap hari biasanya pakai ini. Kadang-kadang lali rong dino, kadang lali. Jadi tidak dulu, tapi nyatanya nggak apa-apa. Saudaraku, kalau Tuhan mau semuanya jadi. Wanita ini, Tuhan tulungan po Tuhan, ya anak saya kerasuan setan Tuhan, tulungan Tuhan gitu. Gak pantas ya, mau dikasihkan anjing, roti dikasih anjing, gak pantas. Wis gak apa-apa Tuhan, anjing kan juga makan remah-remahnya, anjing kan juga bisa melelesi apa makanan sisa-sisa itu. Coba rendah hatinya luar biasa wanita ini, saudara. Bisakah kita sampai ke sana? Ya pelan demi tidak usah gampang tersinggung buang, ya gampang marah buang. Ya sudah, semua kejadian kita pikirkan, kita renungkan. Oh ngopo kok terjadi seperti ini ya? Mengapa sampai terjadi seperti ini? Apa? Direnungkan kembali ya. Oh saudara, saya dulu orangnya tidak gampang, tidak seperti ini ya. Kerungu kuping panas, saudara, langsung datangi orangnya. Meruk-meruk kaplok, saudara, seperti itu. Tapi saya ya ini saksi ya. Selama berapa tahun lah kita nikah? Berapa? 35, tanpa sadar udah 35 tahun ini. Saya nikah 35 tahun. Tanya kepada ibu gembala, pernahkah om ini memukul? Tangannya memukul. Jujur, jangan kamu takut di hadapan jemaat. Gedek. Belum pernah, saudara. Satu kali saat bu gembalaku bengok-bengok ning omah. Kan tertutup bengok-gemok. Sing bingung ku tangga-tangga. Lho, tante dikaplok ki om itu. Soalnya bengok-bengok. Lah sing nemen yo tantane, wong karo ulere yo wedi. Bengok-bengok karena ular ini. Saya ditanya, "Om, ada apa dengan tante?"
Lho ono apa? Aku ya kaget. Ya saya kan biasanya gayanya gini ke tonggo-tonggo. Ono apa? Kemarin tante bengong-bengong. Alah, tak ceritanya aja guyu. Ya, tak ceritanya aja guyu. Ada apa? Tantem iki wedi uler. Ning kono ana uler, bengok-bengok. Soalnya mendadak ada depan. Walah, tak pikir sampai ngaploki tantenya tonggo-tonggo bilang begitu. Jangan sampai. Lebih baik tangan saya tak pukulkan tembok daripada mukul siapa? Istri saya. Anak-anak saya tidak pernah saya kaplok, tidak pernah. Ya perlu dinasihati aja. Salah salah. Piye Pak? Ini lakukan ini. Panggil. Ya, sayang panggil anaknya salah iki. Ndak boleh ini. Nanti berakibat tuh ya. Iya Pak. Jadi anak itu kasih tahu itu mengerti ya. Jangan sampai ini ya cara mendidik anak kita. Wes salah dijana, wah pinter. Ya tamu itu dadi saudara. Lah wis dadi, aduh. Saya bilang kepada orang tua, hati-hati anakmu lo ya. Mulai saat ini kamu udah didik, ya. Ini sudah mulai remaja. Mulai gede didik. Awakmu dhewe sing soro. Awakmu dhewe sing apa? Sing bikin susah. Oleh kelakuan anak. Iya gimana? Bawa ajari mereka. Ya, ajari mereka pada kebenaran. Ya. Saudaraku yang saya ada orang tua yang terlalu sayang sehingga apa? Sesuatu yang salah dibiarkan. Akhirnya kemudian membuat nama orang tua rusak, hancur, nangis-nangis di hari tua, di hari yang susah. Cerita-cerita sinetron yang di mana di TV itu kan menjelaskan seperti itu. Anak nggak ngerti ambek wong tua, anak wani karo wong tua, anak bikin orang tua nangis setiap hari. Itu dibikin cerita seperti itu memang kejadian ada dalam dunia ini. Saya berdoa supaya anak-anak saudara baik dan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini ibu ini seperti sayangnya, ibu sayang pada anak seperti itu. Ya mudah-mudahan anaknya ibu ini tahu bagaimana pengorbanan orang tua. Anak-anak yang di sini perhatikan pengorbanan orang tuamu. Kamu dari nol kecil. Saya lihat anak Chandra kecil, tidak bisa apa-apa. Cuman ketika dibaptis pertama kali digendong Lucy, anak saya, siapa nangis itu? Saya sudah bingung ya. Saya sudah bingung. Siapa yang nangis itu? Ya itu anaknya galau gitu. Ya masa dibawa keluar sama Lucy ini. Ini loh Pak, anaknya Pak. Cantik. Bagus itu. Kemarin Pak Galuh cerita, aduh. Ya Pak. Anaknya nangis yo. Ada jam jadwal yo ngono iku duwe anak. Kan duwe telu kan. Telu iki. Iya Om. Tapi aduh lek nangis Om. Sampai minggu mau ibadah melek jam 4 saudara. Bapakmu karo pelayanan le, Nduk. Sampai dia bilang gitu. Ya itu namanya itu pengorbanan orang tua. Jadi kalau sampai anak nggak ngerti sama orang tua itu salah. Dibolak-balik ya salah. Kalau sampai orang tua ndak dihormati sama anak itu salah. Walaupun orang tua bentuknya kempong perot gitu ya. Saudara saya katakan tuh, wong tua ya kok ngini ya ternyata. Saya lihat ya, wong tua ya gini ya ternyata. Ya memang keadaan seperti itu. Jadi beda 10 tahun yang lalu dengan hari ini. Saya sudah ngakoni 10 tahun yang lalu saya masih sehat. Saya bilang kadang-kadang gini nih, aku durung tuwek nemen rek, kata-kata dia sama istri. Aku durung tuwek temenan, ojo gak oleh apa-apa. Nyetir ya ojo. Lah nyetir ke Jolo Tundo. Ojo nggone munggahe sak pira. Wong nipu sarange wani. Tapi anak-anak tujuannya gitu ono bener apa? Anak-anak itu sayang. Pak, ojo nyetir Pak. Ojo nyetir ini. Golek sopir ae Pak, bayar ono Pak. Ojo nyopir Pak. Lah jenenge sing wong tuwa jiwanya sik kaya jiwa enom. Wah, ini gitu. Pergi kemana? Ayo
si anak-anak bilang, jangan Pak, Papa sudah usia, Papa sudah 65 tahun, Papa sudah, mestinya kalau pegawai ini sudah pensiun kok ya. Wis mangkruk-mangkruk. Kakak saya ipar dulu Nasno 45 sudah pensiun, saudara. Tapi saya ngajak sendiri, oh ya puji Tuhan, aku umur 65 kok sehat sih, puji Tuhan. Saudara tiap hari tahu ya kegiatan saya, bleber. Sikil saya itu mobil, nggak boleh motor. Hanya kalau ada motor sekarang anak saya yang marah. Ya. Udah pakai mobil aja, bah mobil mbok tobruk nota. Monggo silahkan, bocel semua motori monggo. Maka tuh daerah kalau motor saya tuh nggak ada yang bener gitu ya, bocel semuanya. Kemarin ya nyantap apa tuh, nyantap pagar tuh gredek gitu ada. Kenapa Pak? Nyantap pagar gitu. Sudah tenang aja, kita tidak pikirkan masalah itu, yang penting pokoknya aku bisa melaku. Saudara berani wanita seperti itu ya. Jadi saya nasihat untuk anak-anak, hormatilah orang tuamu di usia lanjut, di usia indah. Senengkan mereka, seneng no, wong tua itu seneng no. Piye carane terserah. Gimana pengorbanan ibu yang anaknya dirasa setan tuh berusahanya gini supaya anaknya sembuh. Oke, terakhir saudara. Terakhir ini saudara, wanita ini tetap mengharapkan pertolongannya Tuhan. Tuhan, aku tetap jaluk pertolongan Tuhan. Saya minta Tuhan menolong saya. Kalau aku pandanganku, aku pelangkan mataku ke gunung-gunung, nggak ada pertolongan di sana, kata Daud itu ya. Oh, di gunung-gunung nggak ada pertolongan di sana, di pohon-pohon nggak ada pertolongan di sana. Daud berkata begini, pertolongan cuma dari Tuhan, itu yang menolong saya. Dia saksi ya kepada rakyatnya. Demikian wanita ini saudara, dia tetap memiliki iman. Pada akhirnya pertolongannya dinyatakan. Saudara, Tuhan pasti nolong. Anaknya berbaring tempat tidur dengan kondisi dirasuk setan, sudah keluar dari tubuhnya. Bahkan Tuhan Yesus menjadikan iman wanita ini yang besar nih dari perempuan itu, iman yang tahan uji dalam kesabaran, rendah hati dan menggerakkan Tuhan menurunkan pertolongannya. Wes ini top ini ada sabar iyo saudaraku, rendah hati iyo. Yang terakhir Tuhan iyo saya akan tolong. Kondisi saudara saya tidak tahu saat ini ya, mungkin ada di antara saudara sakit ya. Ya, saya kemarin datang ke Pak Wawan, saya lihat kondisinya gimana Pak, Bu gimana. Saya senang jawabannya, waduh sakit tapi usaha nyerah. Sekarang saya sudah bebas rokok. Oh puji Tuhan, bebas rokok ya. Loh tapi ini sekarang bebas rokok kok ngerokok. Saya gitu, kok ngerokok Pak? Enggak Om, ini rokok ini katanya terapi Pak ya. Terapi. Jadi rokok itu ada terapi, ini ada iso ginjal, bisa jantung melalui rokok. Saya coba lihat, oh iya di Magelang ternyata sembuh, banyak orang sembuh. Ini namanya semangat, ini hebat saudara. Jadi saya nasihati begini saudara, orang Kristen sampai kita berdoa, berusaha, kepercayaannya ini harus yakin Tuhan tuh tolong saya seperti wanita ini. Tuhan pasti nolong saya, Tuhan pasti nolong saya. Sudah, mbok kamu ngomong anjing, mbok kamu ngomong apa, enggak peduli. Yang penting aku ditolong Tuhan. Dan ternyata betul wanita ini. Oh, sekalipun mustahil, ya Tuhan tolong. Ya tak sembuhkan anakmu, anakmu sembuh. Saudara, ini wanita Fenisia ini luar biasa ya. Maka tuh saya senang ngambil ini ya. Kadang-kadang apa yang menjadi keinginan kita yang belum, doakan terus. Ya, jangan putus asa. Ojo seperti pria, ngapa Tuhan ini, ngapa Tuhan seperti. Tidak perlu kita menyalahkan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu pasti tahu. Maka itu waktunya Tuhan nolong ya nolong saudara. Maka itu kalau ada yang sakit ya, saya bilang sama Bu Karmi, Bu, Tuhan tuh sayang.
Tuhan itu mengasihi ibu ya. Yakin tetap mohon pertolongan Tuhan. Di samping obat, ibu tetap mohon pada Tuhan. Puji Tuhan, 2 minggu sudah datang ibadah. Ya. Tapi besok bisa enggak terima tamu, Bu? Oh, enggak bisa. Ya nanti Bu Lastri aja yang terima tamu, Bu Lastri ya. Karena semua ada bagian di sana. Terima tamu di sana untuk nyambut jemaat. Ya. Terus yakin pertolongan itu pasti terjawab. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara. Biar kita belajar dari wanita Vero Venesia Kanaan ini. Nah, saudara mari saudara siap doa kepada Tuhan sambil maju ke depan dan kita akan nyanyikan Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Apapun masalah saudara, apapun sakit saudara, kondisi saudara, masalah ekonomi saudara, tidak usah saudara bingung. Tetap tenanglah di hadapan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Tak Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. di saat ku Tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudaraku, tak terbatas kuasa Tuhan. Batas Saya ingin menggugah kuasa-Mu iman saudara. Kalau saudara imanmu maksimalkan kepada Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, entah saudara sakit, entah saudara kurang, entah saudara tidak punya pekerjaan, tidak tahu saudara punya masalah, yakin Tuhan tolong, yakin
mujizat kepada kita sekalian. Oleh karena itu nyanyikan dengan penuh iman kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita nyanyi dengan penuh keyakinan. Semua dapat. Keyakinan saudara akan membuahkan hasil. Sekalipun orang berkata tidak mungkin, banyak orang mungkin tidak mungkin. Bagi saudara mungkin, karena keyakinan saudara. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang hebat Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan pada siang hari ini. Kami sembah-Mu Yesus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu pada siang hari ini. Biar keyakinan mereka akan membuahkan hasil. Bapa, terima kasih. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau Tuhanku yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang sudah berobat ke dokter, yang sudah pergi ke tukang jamu, tapi saat ini belum ada perubahan. Kami yakin hari ini Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan dalam nama Yesus, menyembuhkan sakit penyakit. Oh haleluya. Biarlah iman mereka mencapai itu. Seperti wanita Verofinisia ini Tuhan, imannya luar biasa. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Berkati sakitnya Tuhan, berkati sakitnya sehingga mereka sembuh. Haleluya. Yang punya masalah hari ini,
yang tidak ada damai dalam hatinya, yang tidak ada sukacita dalam hatinya. Dalam nama Yesus, Roh Kudus akan menghibur mereka, memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang punya masalah pun, tidak ada masalah yang berat bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong Engkau jamah kepada setiap jemaat yang bermasalah, yang punya masalah, sehingga mereka bebas dari masalahnya. Puji Tuhan, berkati mereka Tuhan. Hamba yakin, terpujilah namamu. Engkau luar biasa pagi ini. Kuasamu, mujizat-Mu nyata dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati saudara. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman 1 baptisan air bagi saudara yang belum dibaptis, akan dibaptis pada hari Jumat Agung pagi. Tempatnya di Menang. Ya, kami kemarin sudah ngomong sama kakak, saya minta tempatnya digunakan untuk baptisan. Beliaunya bilang oke, silakan Om, tidak apa-apa, dibersihkan dulu kolamnya. Ya sekalipun ini ya Muslim aja, tapi saya percaya tempatnya bisa dipakai untuk kita ke nasional orangnya. Ya, nanti baptisan tuh tolong nanti saudara Kia, Mas Kia berkeliling bergeria tanyai yang dibaptis itu ya. Minggu depan data sudah masuk, tak bikinkan surat baptisan langsung jadi ini. Saya tidak mau tunda-tunda karena baptisan ini penting. Langsung tak kasihkan, simpen sebagai ijazah. Ya, lalu yang kedua, ini program anak muda ya, pembentukan pengurus sudah, tinggal majelis. Majelis besok ya saya umumkan pada saudara, akan saya umumkan pada saudara siapa ya. Saya mengambil orang yang muda untuk regenerasi zaman Z ya. Nanti yang sudah bukan lanjut ya, yang dewasa itu nanti sebagai dewan penasihat aja. Jadi nanti yang bekerja adalah majelis yang muda-muda untuk gereja kita. Saudara doakan supaya itu berjalan dengan baik. Ini dalam pergumulan doa saya. Lalu yang ketiga, ini adalah untuk program regenerasi pemusik ya. Kemarin sudah saya tanya anak muda, kalian gimana mau ngisi gereja kita ini banyak alat musik tapi semuanya nggak bisa. Maka itu sekarang saudara Andrew sudah saya fokuskan tiap minggu harus melayani ya. Nanti bisa mereka harinya apa? Harinya minggu jam 10 ya, cuman waktunya 1 jam semuanya, gitar, keyboard, drum. Nanti sambil kakak-kakaknya ini bisa melatih mereka untuk regenerasi supaya ada banyak pemain. Nah ini saudara terus tenang. Sekarang kalau saya main gitar ya, kalau umum ya, ibadah umum perak saudara, saya main gitar kerenyang di tangan saya ini. Saya bilang gini, kenapa Tuhan tangan saya kau begini? Tapi tetap saya gunakan. Kenapa Tuhan? Jawabannya gini, ya kamu sudah tua. Oh iya bisa. Ya sudah, kamu harus regenerasi. Itu gitar minimal ada 5. Ini ada 2, 3 di sini. Di rumah ada 2 lagi anak-anak punya. Itu dibawa semuanya biar cepat bisa ya. Jadi bapak-bapak ini tolong nanti anak-anaknya yang punya keahlian ke sana, daripada mereka ada anak ada yang latih. Apa gunanya ini alat-alat semuanya ini ya. Tadi saya tanya kepada anak muda, gimana keyboardnya? Ya saya siap untuk ngelatih. Oke, puji Tuhan. Saya kepoin waktunya berapa? 3 bulan. Kalau kita kerja tanpa target, tidak pernah jadi.
juga ke majelis yang akan datang itu harus ada target, ada job disk-nya, kerjanya apa, nanti direalisasikan. Kita akan nanti ketemu ke majelis yang akan datang ini. Oh, Tuhan berkati. Doakan saudara, bantulah saya, bantulah pengurus yang ada supaya gereja kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, monggo Bu Yun. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya saat pada hari ini saya akan membacakan jadwal pelayanan selama sepekan yang akan diawali dengan ibadah perak Selasa tanggal 11 Maret 2025 jam 6 sore WL Ibu Yunisyono, tempat keluarga Bapak Wasono, Ibu Yuli Suhartini. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 jam 6 sore WL Ibu Titik Suharno, pengkhotbah Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, pemimpin doa Ibu Gembala. Ibadah gabungan pemuda remaja wilayah 6 Sabtu tanggal 15 Maret 2025 jam 5 sore, tempat di GUPDI Ketami. Ibadah raya Minggu tanggal 16 Maret 2025 jam 7 pagi, terima tamu Ibu Sulastri Gabru dan Ibu Sukarmi. WL Bapak Pambudi, singer Saudari Ella dan Saudari Deo, pemusik Bapak Prasetyo, Bapak Ishak, Bapak Theo dan Bapak Galuh. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat. Piket keluarga Bapak Suyono. Ibadah Komisi Anak-anak hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, WL dan firman Allah guru-guru sekolah minggu. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu kami persilahkan kepada Rudi. Haleluya. Kita sudah banyak diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya sembut semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersyukur pada Tuhan kita. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau sudah pimpin kami dari awal sampai terakhir ibadah ini. Sebentar kami akan pulang. Kiranya berkat Allah boleh menyertai kami semuanya. Hamba berdoa untuk jemaat yang tidak bisa datang hari ini, lawat mereka satu persatu, agar minggu mendatang mereka bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang datang pada siang hari ini. Berkati mereka dengan berkat yang mereka inginkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa pada saat ini untuk pengurus pemusik WL Singer. Berkati mereka, pelayanan mereka Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, pekerjaan mereka, sekolah mereka, kiranya Tuhan akan memberkati. Yang terima tamu, yang piket, Tuhan berkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan diagungkanlah nama-Mu Tuhan. Rencana pemilihan majelis kami serahkan dalam tangan-Mu. Pilihlah orang-orang yang tepat, pilih orang-orang yang bisa bekerja dengan baik, sehingga pekerjaan Tuhan di sini akan semakin maju. Kiranya pemilihan ini dipakai untuk menjadi alat untuk majukan pekerjaan Tuhan yang ada di GUP Alfa Omega Wonojoyo ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi kami, tiba di rumah dengan selamat.
Untuk itu marilah saudaraku, kita akan mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, terimalah kedamaian dari Allah Bapa dalam surga. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah warungmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah semua usahamu. Kiranya kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan berkati saudara.